Baik, pada kesempatan pagi ini perkenalkan saya Laila Indra-Sari selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, ketiga sambutan-sambutan, keempat penyampaian materi, dan yang terakhir penutup beserta doa. Baiklah, meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selanjutnya untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Hadir di sini perwakilan dari tenaga ahli KPU yang sudah ada di ruangan, Pak Profesor Tengku, perwakilan dari Bawaslu Kota beserta jajaran Pak Adi Maulana. Hadir di sini mendampingi saya Ketua Panwascam beserta jajaran Bu Yuli, Pak Henry, Pak Jarod beserta para staf, Sekretariat Panwascam Bu Dian. Ini yang di sebelah saya ini Sekretariat Panwascam Bu Dian. Para Ketua Panwascam se-Jakarta Selatan, kurang lebih 10 kecamatan beserta anggota hadir. Jadi tadi sekilas kita ngobrol di dalam dengan narasumber, Panwascam PKD Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Jadi butuh bantuan, butuh mata-mata di bawah yang bisa menyampaikan berkaitan dengan masalah dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Kita selalu berharap bahwasannya wabil khusus di Kecamatan Cilandak dan pada umumnya di Jakarta Selatan jangan sampai adanya pelanggaran pemilu. Tapi ketika ditemukan adanya pelanggaran pemilu, tentunya harapan kami bisa diselesaikan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pada hari ini berkaitan dengan pemantapan kegiatan Panwascam se-Jakarta Selatan mewakili para camat Cilandak dan Bawaslu Kota, saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu doa. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hendrik. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Cilandak yang diwakili pada hari ini oleh Bapak Sekjam, teman-teman Panwascam Jakarta Selatan, juga para staf dan juga undangan dari media dan juga dari MPI itu lainnya tidak dapat disebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya. Saya mengajak, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa sedang kita memohon semoga acara kita pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, dan juga nantinya kita berharap semoga kita semua yang ada di sini
dimudahkan dalam bertugas, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita, tentunya dengan mengharap ridho, keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang kita kerjakan. Untuk itu mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah, dan bagi yang lain membaca menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Allah hazina wa lakum lillahi sholihah wa ala nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa sahbihi lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih pula teman-teman dari media yang hadir pada kesempatan kali ini. Dari teman-teman pemilih pemula, Pak Fahmi dengan dua siswanya. Ini kita undang juga pemilih pemula Pak Prof untuk mengedukasi teman-teman di jajaran teman-teman pemula di SMA. Walaupun tidak banyak, tapi nanti kita akan coba kembangkan di masa-masa SMA. Teman-teman dari media online lain, juga dari teman-teman mahasiswa dari UPN dan dari teman-teman dari Universitas Jakarta dan HMI Jakarta, jajaran staf baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan yang dari kesempatan kali ini. Hari ini dalam 1 jam ke depan kita akan membahas tentang posisi peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, yang memang amanat ini diberikan kepada Bawaslu. Nah, kita sengaja menghadirkan narasumber yang tentunya sangat memiliki kompetensi terhadap pemilu. Nanti kalau soal tugas beliau, dia langsung lah yang akan menyampaikan bagaimana beliau di dalam proses pemilu ini. Kita punya waktu 1 jam, paling tidak setengah jam barangkali untuk menyampaikan materi, setengah jamnya kita diskusi. Kalau boleh lebih tidak apa-apa, tapi paling tidak materi pertama kita punya waktu 1 jam, 1 atau lebih 10 menit. Saya kira itu Pak Nur, kita berikan waktu, silakan. Baik, terima kasih Pak Andi Maulana, sahabat baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang saya muliakan. Saya bahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertatap muka, silaturahmi dan diskusi dengan rekan-rekan sekalian, dengan saudara-saudara sekalian terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu. Pemilu kita tinggal 13 hari. Seharusnya hari ini sudah kita dalam posisi yang mantap untuk tanggal 14. Tapi bagaimanapun ini adalah agenda dari Bawaslu, bahwa pada hari ini kita akan diskusi banyak terkait dengan bagaimana menyelesaikan sengketa antar penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu minimal itu 2, Bawaslu dan KPU itu penyelenggara. Oleh karenanya persoalan yang mau kita lihat adalah bisa terkait dengan perbuatan KPU ataupun terkait dengan peserta pemilu itu parpol, kemudian ada calon yang ditentukan oleh partai politik, kemudian ada personal, yaitu peserta pemilu. Sedangkan peserta kampanye itu adalah masyarakat, kita semua. Itu adalah terkait dengan peserta kampanye. Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang ada sekitar berapa partai politik? 18 ya. Ya, adik-adik juga sekarang ada 18 partai politik yang hari ini berkompetisi. Bagaimana partai itu menyiapkan kader-kadernya, menyiapkan negarawan supaya bisa duduk mewakili kita semua. Maka
harapannya adalah yang disiapkan oleh partai politik itu memang adalah manusia pilihan, orang pintar, orang jago, orang memahami masalah penyelenggaraan negara di sana. Oleh karena menurut hemat saya sebenarnya tidak perlu ada persoalan-persoalan, nggak perlu ada kasus, tidak perlu ada case, tidak perlu ada sengketa. Kalau kita memang memahami untuk apa itu pemilu. Pemilu itu adalah untuk mencari manusia-manusia pilihan yang akan duduk sebagai wakil. Wakil di pusat, wakil di provinsi, wakil di kabupaten kota. Nah DKI memang dia tidak punya DPRD kabupaten kota, itu istimewanya. Kita waktu karena kita masih punya waktu sekitar 25 menit untuk barangkali yang ditanyakan, kita buka sesi, silakan dari sebelah kanan ada yang bertanyakan. Baik, 1, 2. Karena peraturan-peraturannya itu masih mereka yang bikin peraturan, mereka yang melanggar aturan itu maksudnya. Bagaimana Bapak sebagai praktisi untuk mengkaji ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Dan juga yang kedua Pak, kalau tadi ada beberapa bilang pejabat tidak boleh memihak atau tidak boleh membuat keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu calon. Nah kita lihat di luar kita ini ada salah satu yang pejabat atau presiden atau itu menguntungkan salah satu paslon dan Bawaslu tidak bisa bertindak apa-apa. Bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narasumber, Bapak Tengku Saiful, Pak, saya bertanya bahwa selama ini kita sudah memahami bahwa DKI terdiri dari 6 teritorial. Ada Jakarta, Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat, serta 1 Kabupaten Kepulauan Seribu. Yang saya ingin tanyakan, kita selalu dengar bahwa DKI itu tidak ada DPRD tingkat 2 atau kabupaten. Tetapi kita mempunyai wilayah Kepulauan Seribu itu selalu disebutkan kabupaten. Sampai ke dapil DPR pun dapil 3 Jakarta Utara, Barat, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Begitu juga dapil untuk DPRD, dapil 2 masuk juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Saya minta penjelasan kenapa Kepulauan Seribu ini tidak disebutkan sebagai kota administrasi, tapi masuk ke wilayah DKI. Yang kedua, DKI tidak ada daerah pemilihan tingkat 2 untuk kabupaten, sehingga surat suara untuk DKI hanya dapat 4. Surat suara ada 5, daerah tingkat 2-nya tidak ada. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bagusnya Pak Imran ya? Pak Imran sudah berapa periode? Ikut ini udah lama Pak. Dari KPPS pernah, PTPS pernah, Panwas pernah. Sudah. Ya. Di kampus saya sering bilang begini, sepanjang tingkat intelektual masyarakat kita rendah, sepanjang itulah demokrasi tidak bisa kita laksanakan. Tapi kan ada ya salah satu sistem di dalam untuk mencapai adil makmur itu, di dalam untuk mencapai keadilan sosial itu salah satu kita ambil sistem demokrasi. Pak Imran, kalau pernah lihat atau pernah punya pengalaman, di Papua itu ada namanya sistem loket. Kepala suku itu boleh mewakili rakyatnya. Gitu. Ada undang-undang nggak ada. Tapi dari mana putusan mahkamah? Oleh karena itu mestinya masuk dalam undang-undang. Sama dengan penanganan loket. Yang dibicarakan adalah sekarang ada undang-undang. Jadi itu kembali yang disampaikan oleh Pak Imran bahwa ini dari membuat suara, tanda tangan palsu, kemudian dari IPS ke BPS ke IPK ada perubahan, ada macam-macam itu terjadi. Saya cukup lama di KPU saya pernah dihukum disetir oleh beberapa orang pintar. Orang pintar itu bukan dukun ya. Beberapa oknum itu yang mengarahkan itu.
Dan itu terjadi, memang terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Saya kira ini adalah salah satu solusi, bahwa kita mengajak masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu yang salah itu. Karena yang disampaikan Pak Iwan itu adalah sesuatu yang salah. Dalam hukum itu sesuatu yang salah yang dilakukan secara terus-menerus nanti akan benar. Misalnya begini, di depan rumah orang itu ada jalan kecil, sudah hari-hari sampai bertahun. Ketika ditutup jalannya, masyarakat marah. Kenapa ditutup jalan umum? Bisa semacam itu. Nah, itu adalah culture budaya. Oleh karenanya saya ingin mengatakan, saya sebagai orang kampus, saya tidak jenuh-jenuh mengajak orang itu untuk selalu belajar apapun lewat apapun. Apakah dia ke Bawaslu, apakah dia ke KPU, apapun manapun dalam penyelenggara pemilu itu, mereka harus hadir dan mempersoalkan, mempertanyakan, meminta jawaban dan seterusnya, sehingga masyarakat itu care. Nah, sepanjang masyarakat tidak care dengan penyelenggara pemilu, berapa kali pun akan terjadi. Sepanjang masyarakat tingkat intelektualnya rendah, sampai berapa kali pun pemilu akan tetap berlimpah, karena tidak mempunyai, tidak sense of belonging, tidak merasa memiliki. Wah, ini kan urusan Bawaslu, kalau urusan KPU, padahal tidak. Tapi Bawaslu itu adalah di dalam rangka melaksanakan perintah konstitusi yang untuk lembaga-lembaga ini. Pak Imran punya kewenangan, beliau punya kewenangan, dan punya kewenangan. Nah, kewenangan ini adalah untuk mengambil suatu sikap untuk kepastian hukum. Maka yang tadi penyimpangan tiap hari dan seterusnya, kalau kita tidak bisa dibuktikan, tidak ada tandanya, tidak seterusnya, tidak bisa dibuktikan. Untuk mengenai SMA Pendidikan Jakarta, secara singkat Bapak, apakah sebagai pemilik pemula nih untuk mempertimbangkan apa yang mengenai sikap untuk memilih para calon nanti kayak dari calon presiden dan lain sebagainya, karena seperti kita katakan mereka mempromosikannya begitu banyak, yang misalnya dari janji-janjinya nanti kalau misalnya di periode saya akan begini dan begini. Tapi kan kita kan masih kayak pemula nih, apa sih yang untuk menentukan sikap untuk memilih mereka gitu, jadi acuan apa untuk kami. Dan selanjutnya mungkin saran sedikit dari saya, kan kita sebagai di tahun ini Gen Z ini bisa mencapai 60 juta pemilih kan, dan itu mencapai peluang begitu besar juga. Dan misalnya contoh di SMA kami juga, untuk para siswa dan siswi kelas 12 itu mencapai 252 yang berumur 17 tahun dan itu bisa memilih. Cantiknya sebegitu aja. Jam 9 lewat setengah hampir sama 10. Iya, dari SMA. Ini pertanyaan bagus, sangat bagus menurut saya. Karena beliau ini kan melihat, kok ini semuanya jadi sama. Jadi bingung gimana sih? Sebenarnya maka sejak awal saya sebutkan tadi, seharusnya rekan-rekan pemula itu tidak hanya mendengar, tapi dia juga membaca, dia juga mengerti. Maksudnya apa? Kalau undang-undangnya ngomong semacam ini, tapi ada orang yang melakukan ini, itu sudah bisa semacam. Yang dimana saja Pak bisa lihat di mana saja. Ada lihat, apalagi di YouTube sekarang banyak. Jadi orang itu termasuk saya, kemudian Mas Andi dan seterusnya, Anda akan tahu isi otaknya ketika dia ngomong. Calon-calon presiden misalnya. Calon presiden itu saya katakan di awal tadi, visi misi calon presiden tidak boleh berupa dari 4 tujuan negara. Jadi visi misinya harus disesuaikan. Nah, kalau Anda melihat visi-misinya ini, ini dalam rangka kesejahteraan, ini dalam rangka melindungi, ini dalam rangka pendidikan, maka dia wajar Anda menjadi bagian dari choice, jadi pilihan. Jadi Anda menentukan. Jadi menentukan itu bukan karena omongannya dia, tapi karena Anda mengkaji, tapi Anda menggali, karena Anda mengevaluasi apa yang dia lakukan. Nah, bagaimana? Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Salwa Yulia Putri. Salwa. Iya, sebagai pemilih pemula dari SMA M74 Jakarta. Jadi terlintas di pikiran saya,
bagaimana jika orang tua saya mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, lalu saya membantu beliau berkampanye kepada teman-teman saya sebagai pemilih pemula juga. Saya membantunya dengan membagikan uang. Nah, kalau saya membagikan uang itu, apakah saya melanggar peraturan? Padahal saya bukan bagian dari tim ses. Ya. Lalu teman-teman Mbak Salwa memilih ibunya Mbak Salwa itu kenapa? Karena saya kasih uang. Tetapi kalau saya bilang tadi, saya mau kampanye loh, ibu saya punya pengalaman ini dan itu boleh-boleh saja. Ada kampanye atau tidak kampanye, kita harus bangga dengan orang tua. Maka setiap kali kita ya, kalau saya disiapin makan, boleh-boleh saja. Tapi ini kan musuhnya kampanye, Pak. Jadi jangan saya mulai lagi etika. Jadi kalau Anda masalah memberikan uang supaya milih ibu saya, maka ketika dia pilihnya orang itu, baik, terima kasih ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Daud Kita, Pak Dr. Tugu Saiful Bahri yang telah memberikan waktunya di acara forum ini. Dan juga terima kasih teman-teman. Kita masih ada sesi kedua sebelum kita makan siang. Setelah sesi 1 ini, kita berikan plus lagi. Terima kasih Pak Dokter atas kesempatan waktunya dan teman-teman. Mungkin tim dari